Untuk Bapak Ibu ketahui, memang John Maxwell ini adalah sebelum dia menjadi pembicara untuk motivasi, untuk kepemimpinan, 40 tahun beliau itu adalah gembala. Jadi apa yang disampaikan kalau kita lihat, itu sebenarnya di belakangnya adalah Alkitab biasa. Dan katanya, beliau ini sekarang menjadi guru leadership, guru kepemimpinan nomor 1 di Amerika. Jadi full gospel bagus juga kita adopsi konsep dia. Kalau dibaca, dilihat konsepnya, teorinya John Maxwell ini, dia membuat kesimpulan satu, bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh, influence. Jadi bicara apa itu kepemimpinan, 1001 macam teori, tapi menurut beliau kepemimpinan itu satu, pengaruh. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Dan ini cocok untuk kita di full gospel, karena bagaimana kita mempengaruhi orang lain atau domba-domba yang hilang untuk kembali kepada Tuhan. Kita di full gospel itu tidak punya otoritas, kekuasaan untuk memerintah kamu harus kembali ke gereja, tidak bisa. Bahkan datang ke outreach saja itu tidak bisa diperintah. Itu harus bagaimana para pimpinan FGB Men ini punya pengaruh kepada orang lain, kepada orang yang diundang, sehingga orang yang diundang itu mau datang. Ini berbeda dengan di perusahaan. Kalau kita jadi owner, pemilik perusahaan, atau jadi direktur, atau jadi manajer, kita perintah anak buah dia, anak buah harus datang, harus ikut, harus melaksanakan perintah kita, karena kita punya otoritas. Di FGB, MFI, tidak ada yang namanya otoritas. Bagaimana supaya orang mau datang ke outreach? Bagaimana orang mau diselamatkan kembali? Satu, pertanyaannya, sejauh mana pengaruh kita kepada orang tersebut? Betul ya? Jadi memang betul menurut John Maxwell ini, kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, hanya satu ukurannya, seberapa besar pengaruh kita kepada orang lain. Ya. Jadi makanya dia katakan leadership is influence. Leadership adalah pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Dan cocok buat kita. Kita harus punya pengaruh, kita harus punya kepemimpinan yang baik, yang efektif. Tujuannya untuk mempengaruhi, untuk melaksanakan misi kita, supaya domba-domba yang hilang itu bisa kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menumbuhkan pengaruh? Nomor satu, kalau kita ingin menciptakan pengaruh yang baik, mau kita didengar, harus kepemimpinan itu mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri antara lain adalah kita sendiri harus berprestasi. Nanti ada videonya, ya, singkat, video singkat yang bukan dari John Maxwell, tapi yang umum-umum, yang lucu-lucu, jadi supaya lebih hidup. Berprestasi. Contohnya, saya di kantor itu ada persekutuan doa. Aktivis persekutuan doanya luar biasa. Menyala-nyala, rajin kerja, menyelenggarakan persekutuan doa. Tapi di dalam pekerjaan sehari-hari di kantor kurang bagus. Sering salah, sering terlambat,
Nah, kalau dia mengajak teman-teman datang ke persekutuan doa, pengaruhnya kurang. Karena orang melihat dia, kamu nggak berprestasi, kok ngajak-ngajak saya. Berbeda kalau dia kerjaannya bagus, berprestasi, jadi manajer yang baik, maka orang yang diundang oleh dia datang ke persekutuan doa pasti akan terpengaruh. Nah, sekali lagi itu adalah pengaruh. Pengaruh itu datang kalau diri kita sendiri juga baik, diri kita sendiri juga berprestasi. Selain berprestasi, bisa bekerja sama menciptakan hasil yang baik. Karena kita itu diberikan talenta yang berbeda-beda oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau talenta itu digabungkan, setiap orang berpikiran terbuka untuk bisa melihat apa sih yang bagus dari teman kita ini. Sikapnya bukan mengkritik, tapi malah melihat apa sih yang bagus dari teman kita ini. Apa yang kita bisa gabungkan, apa yang dia punya walaupun mungkin sedikit, digabungkan dengan kita, dengan teman-teman yang lain, sehingga menghasilkan suatu hasil yang harmonis, yang bagus. Ini yang harus dilakukan oleh pengurus GBM. Dengan malah John Maxwell itu mengatakan, kita jangan lihat orang ini sekarang. Kita lihat orang ini kalau kita kembangkan dia tahun depan atau 2 tahun lagi, dia itu seperti apa. Nah, kita hargai dia, potensi dia 2 tahun yang akan datang. Jadi dengan demikian, maka sikap kita terhadap orang itu akan berbeda, akan lebih sportif, akan lebih ada keinginan untuk mengembangkan orang itu. Karena yang kita lihat bukannya keadaan orang itu sekarang. Saya kasih contoh dulu di perusahaan yang lalu, itu ada satu orang sekretaris dari bos yang ngurusin orang-orang asing. Orangnya ini, waduh, udah jutek, judes, udah sok, udah nggak bisa diomongin. Rasanya paling berkuasa. Semua udah benci, terutama ekspatriat tuh yang kalau minta ngurus izin dan sebagainya udah paling sebel. Tapi ada satu ekspatriat, ini orang udah jelek banget lah, semua orang udah benci. Tapi satu ekspatriat dia bilang, nggak apa-apa, dia mungkin sifatnya jelek, semua orang tidak suka, tapi kamu lihat coba, kulitnya halus. Artinya tidak ada manusia yang jelek, pasti ada sesuatu yang bagus yang dia punya. Nah, ini sikap-sikap cara kita memandang itu akan mempengaruhi bagaimana kita menanamkan pengaruh kepada orang itu. Yang ketiga, harus punya integritas yang baik. Integritas yang baik itu apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau bahasa Inggrisnya walk the talk. Prinsipnya apa yang ngomong A ya lakukan A, ngomong B lakukan B, jangan ngomong A lakukan Z. Itu langsung pengaruh Anda hilang, tidak punya pengaruh lagi nanti. Kemudian harus proaktif. Nah, proaktif nanti harus kalau bisa berpikir di luar kebiasaan. Misalkan nanti akan ada video di mana kapal terbang akan mendarat, roda depannya itu patah, udah miring. Nah, itu boleh dikatakan
dengan cara berpikir yang biasa-biasa, 90% dapat pasti waktu mendarat hancur kapalnya, orangnya mati semua. Nah, kalau kita berpikir secara umum, yang katanya dipanggilnya berpikir in the box, dalam kotak, apa yang dilakukan? Pasti yang dilakukan adalah prosedur yang protokol yang biasa. Di landasan itu dikasih jaring-jaring supaya waktu kapal mendarat itu tertahan oleh jaring-jaring dan sebagainya. Mungkin jaringnya dipasang 5 lapis atau dikasih apa gitu. Tapi ini ada sesuatu yang dilakukan out of the box, di luar kebiasaan, di luar kotak kebiasaan. Nah, dan proaktif gitu ya. Dan yang terakhir, dari semua ini dibungkus oleh satu. Kita sebagai pengurus FGB Men itu harus tunjukkan kita punya komitmen. Kalau kita tunjukkan punya komitmen, maka anggota kita akan menghargai kita, maka kita punya pengaruh terhadap anak buah kita, maka outreach kita bakal rame. Kita sendiri harus menunjukkan komitmen. Saya dengar-dengar saja, mungkin dulu saya belum ikut full gospel, katanya waktu Pak Wilson jadi Presiden Chapter Tomang, kalau beliau ada di Singapura katanya meeting, ada outreach, pulang dulu katanya, baru balik lagi. Nah, itu adalah contoh komitmen. Nah, itu anak buah yang lain, rekan-rekan yang lain kan akan lihat, wah, pemimpin saya begitu, kalau saya bolos nggak enak dong. Nah, begitu dia bilang saya juga nggak boleh bolos karena pemimpin saya itu punya komitmen yang tinggi, itu sebenarnya pemimpin itu sudah menanamkan pengaruh kepada rekan-rekannya. Kalau kita ingin menanamkan pengaruh, kita sendiri harus berprestasi. Kalau kita melihat orang berprestasi saja, itu rasanya senang. Kalau kita disajikan oleh pertunjukan di mana orang-orangnya tidak berprestasi, jangankan orang itu memberikan pengaruh kepada kita, ngelihatnya aja nggak senang. Nah, bagaimana orang harus berprestasi itu? Di dalam Alkitab kan dikatakan oleh Yesus, kalau Anda diajak berjalan 1 kilometer, berjalanlah 2 kilometer dengan dia. Dan itu ada di bukunya John Maxwell. Kalau Anda di highway, di tol, sampai dengan kilometer pertama itu crowded, macet, banyak orang. Tapi setelah kilometer kedua, kosong. Artinya, kalau kita hanya bekerja, berprestasi sebatas sama dengan rekan-rekan yang lain, maka kita tidak kelihatan. Karena semua orang juga berprestasinya sama. Kalau semua orang ujian dapat angka 7, ya nggak ada yang lihat. Tapi kalau kita memberikan ekstra usaha yang lebih keras, sehingga kita dapat angka 9, maka di jalur angka di atas 7 itu yang dapat 9 mungkin 1-2 orang. Segera usaha kita itu dilihat orang. Dan itu untuk menimbulkan pengaruh. Karena orang melihat orang ini adalah bekerja melampaui apa yang dipersyaratkan. Sekali lagi, kenapa kita harus demikian? Tujuannya satu, hendak menciptakan pengaruh kepada FGB Men yang lain maupun kepada calon-calon FGB Men, supaya domba-domba hilang ini dengan sukarela bisa datang kembali. Ya, kita lihat
bagaimana seseorang ini berusaha keras memberikan prestasi yang di luar kebiasaan. Saja penonton juga biasa-biasa saja. Luar biasa ya. Ini saya dapat dari Bro Yahya ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kalau FGB Band ini berprestasi akan memberikan pengaruh kepada orang yang kita undang, sehingga orang itu akan datang dengan sukarela karena melihat, wah hebat. Kita lihat yang kedua, dia kecelakaan, akibatnya tangannya buntung satu, dan dia ini sudah frustrasi, sudah akhirnya mau bunuh. Di lain tempat ada satu atlet di China juga, kakinya yang buntung. Dia pun sudah frustrasi karena sebagai atlet kalau tidak punya kaki bagaimana jadi atlet? Seorang penari tidak punya tangan bagaimana? Kehilangan daya tariknya. Tuhan mempertemukan mereka saling curhat, yang indah saling menguatkan, sehingga mereka saling menguatkan walaupun kita cacat, tidak sempurna. Tapi kalau kita bergabung, kalau kita saling menerima kekurangan orang lain, barangkali kita bisa menciptakan sesuatu. Nah, ini ceritanya. Ini katanya mamahnya ini. Pengurus FGB Men, kita bisa melihat rekan kita sesama pengurus dari dua sisi. Sisi pertama kita menghakimi, Anda salah, Anda kurang ini, Anda begini. Kita hakimi. Dan memang tidak ada yang sempurna. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Akan tetapi alternatif kedua, opsi kedua, kita tidak melihat kekurangannya, tapi melihat apa yang dia miliki. Sehingga kalau kita gabungkan dengan apa yang kita miliki, talenta dia dengan talenta kita, bisakah kita menciptakan chapter kita ini menjadi chapter yang luar biasa, chapter yang hidup, chapter yang berprestasi. Nah, maka kita sebagai FGB Men harus memberikan contoh bahwa kita harus menghargai talenta yang diberikan Tuhan kepada sesama kita. Seperti John Maxwell katakan, kita melihat orang itu bahwa dia nilainya 10. 10-nya nggak sekarang, tapi 10-nya 2 tahun yang lagi, 2 tahun lagi. Ya kita bantu, kita training, kita kembangkan dia sehingga dia bisa menjadi angka 10. Walaupun itu nanti 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Nah, untuk menjadi pemimpin, juga kita harus proaktif. Jadi jangan lihat, oh ini tugasnya presiden chapter, ini tugasnya bendahara. Tapi kalau memang ada sesuatu yang kita bisa lakukan, sementara mungkin bendahara atau wakil tidak ada, kita lakukan. Supaya yang penting adalah
bukan sayanya, bukan dianya, tapi tujuan utama dari organisasi. Itu yang terpenting di atas daripada segala-galanya, di atas dari segala ego kita. Dan kalau perlu berpikir, katanya ini istilahnya out of the box, di luar kebiasaan kita. Biasanya si ini, biasanya harus gini. Oke, situasi berubah, ada sesuatu terjadi, lakukan secara proaktif demi untuk suksesnya organisasi kita. Nah, ini salah satu video yang roda depannya itu sudah bengkok. Dan kalau berpikir secara umum, wah ini sudah pasti mati. Paling-paling kita pasang jaring-jaring di landasan pacu supaya menahan laju daripada pesawat itu. Tapi yang dilihat ada seorang yang berpikir di luar kebiasaan, out of the box. Menurut John Maxwell, ada 5 tingkatan daripada kepemimpinan. Yang pertama adalah level 1, position atau rights. Kita lihat apa itu position atau rights. Pada tingkat pertama ini, orang mengikuti kita karena kita punya otoritas, karena kita punya kekuasaan. Contohnya kita adalah bos. Kalau kita panggil anak buah, kalau kita suruh anak buah, maka anak buah itu akan ikut. Jadi dia itu ikut bukan karena kerelaan dari dalam hati, tapi karena terpaksa, karena takut. Nanti kalau bosnya itu sudah berhenti, sudah nggak kerja lagi, pensiun, di tengah jalan, anak buahnya itu dia melihat bosnya itu datang, cari jalan lain, minggir. Ya. Nah itu adalah namanya punya kepemimpinan, tapi baru di level 1. Artinya level 1 itu punya kepemimpinan karena dia punya jabatan, karena dia punya otoritas, karena dia punya kekuasaan. Dan di FGB Men, kita tidak bisa tinggal diam di level 1. Karena FGB Men ini, kita mengundang orang, kita tidak bisa memaksa. Orang itu harus datang karena kerelaan diri sendiri. Tidak bisa kita bilang, kamu harus datang ya, saya ada outreach, saya jadi pesaksi nanti, kamu harus datang. Saya jadi pembicara, kamu harus datang, gak bisa. Kita harus minta supaya dia datang, atas kerelaan dia datang. Dengan kata lain, kita harus naik dari level 1, naik ke level 2. Level 2 itu namanya permission. Permission itu kita memberikan izin kepada orang lain untuk mempengaruhi kita. Sehingga kalau kita terpengaruh, maka kita mau dengan sukarela datang. Jadi kita harus naik ke level 2 minimum nih. Karena organisasi kita itu bukan organisasi yang bisa memaksa orang. Bahkan susah, karena kita meminta orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam level 2? Kita harus mencintai orang untuk kita bisa mempengaruhi orang sehingga orang itu mau datang. Kalau kita tidak mengasihi orang lain untuk bisa diselamatkan, orang itu akan merasakan bahwa kita itu mengundang tanpa kasih, dan dia tidak akan izinkan kita mempengaruhi dia. Dan kalaupun nanti dia datang mau coba-coba, nah
Satu, ternyata tugas Aser itu sangat luar biasa. Dan Aser itu ternyata harus sudah memiliki kepemimpinan tingkat 2. Bos aja kadang banyak bos-bos yang cuma tingkat 1. Tapi Aser ini harus punya kepemimpinan tingkat 2. Karena dia harus datang menciptakan atmosfer yang enak, sehingga orang datang itu merasa disambut. Oh iya Pak, silakan Pak, diantar ke tempat duduk. Kemudian, oh ini presiden chapter saya, dikenalkan ini. Sehingga orang itu merasa menjadi bagian. Oh ini suasananya enak nih. Kemudian dicoba untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Bapak kerjanya di mana, hobinya apa? Oh Bapak hobinya sama sama saya. Dia merasa dekat lagi ya. Dan di follow up. Ini tujuannya supaya si pendatang baru ini mau datang lagi ke Outreach nanti. Dan ini saja memerlukan gaya ke level kepemimpinan nomor 2, tingkat 2 ya. Next slide. Kita cepat karena waktunya. Nah, ini masih level 2, tingkat 2. Ini kalau bahasa Chinese-nya saya nggak bisa, tapi bahasa Chinese-nya itu katanya Wang, raja. Bagaimana kualitas seorang raja? Kalau karakter Chinese ini dipecah-pecah, maka karakter yang di bawah ini adalah Sing, hati. Jadi kalau kita mau jadi raja, kita harus melayani dari dalam hati. Baru orang itu akan merasa bahwa betul ini tulus dilayani. Dan kita harus punya ears ini. Kalau dipecah-pecah. Jadi kalau orang datang, kita harus bisa mendengar, punya kemampuan mendengar dengan empati. Jangan kita yang nyerocos terus. Orangnya jadi kapan masalah saya didengerin gitu, malah saya dengerin bapak terus gitu. Dia nggak datang lagi. Ya, harus dengan mata dilihat. Jangan sampai ada orang yang di pojok sana sendirian. Nah ini gaya apa? Tingkat kepemimpinan kedua saja sudah akan powerful buat kita. Ya. Kita naik tingkat 3, namanya production. Nah, bagi kita pengurus itu harus naik lagi ke tingkat 3. Tingkat 3 itu adalah untuk bisa membuat orang bertobat. Gimana orang bisa membuat bertobat? Artinya kita memproduksi orang-orang baru untuk supaya bisa bertobat kepada Tuhan. Nah, sudah sebagian dijelaskan di depan. Kita sendiri harus punya kredibilitas. Jangan kita jadi batu sandungan. Orang itu datang, berkali-kali datang, tapi kemudian satu hari saja dia melihat kita menjadi batu sandungan, besok dia nggak datang lagi. Ya. Kita harus, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Kita punya integrity, punya moral yang baik, dan yang penting adalah komitmen tadi yang saya sampaikan ya. Nah di sini kalau ini pengurus FGB Men sudah bisa naik ke tingkat 3, maka pengurus-pengurus FGB Men itu sudah bisa memiliki peran sebagai agen perubahan terhadap orang itu, sebagai agent of change. Jadi kita harus naik nih ke tingkat 3 untuk bisa merubah orang itu menjadi orang Kristen yang sejati. Next. Level 4 nggak cukup di situ. Tingkat 3 aja udah berat ya. Harus tingkat 4. Kenapa tingkat 4? Karena kita tidak selamanya menjadi presiden chapter. Kita tidak selamanya menjadi bendahara. Kita tidak selamanya menjadi virep. Kita tidak selamanya jadi ardi. Ataupun tidak selamanya duduk di res 4. Kita harus bisa mengkloning orang lain supaya orang lain juga naik menjadi ke level 3 tadi. Bisa menggantikan kita. Itu tugas yang paling tinggi dari seorang pemimpin. Harus bisa menciptakan kaderisasi. Kalau kita belum bisa menciptakan kaderisasi, maka kita belum mencapai
tingkat 4 ini. Karena menurut John Maxwell itu, biarlah kita bisa mengembangkan orang itu, anak buah kita, sehingga anak buah kita itu dari kemampuan angka 7 bisa naik ke kemampuan angka 9 atau angka 10. Dan pada saat Anda meninggalkan organisasi, Anda itu sudah menciptakan yang dinamakan legacy. Jadi, kalaupun sudah pensiun, nanti orang panggil-panggil, Pak, kalau nggak ada Bapak dulu, saya nggak bisa kayak sekarang, Pak. Saya benar-benar terima kasih sekali sama Bapak. Itu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Contohnya seperti Om William atau siapa yang walaupun dia sudah tidak di Astra, tapi dia sudah meninggalkan legacy. Apa yang nilai-nilai sebagai seorang karyawan tetap dilanjutkan di sana. Nah, kalau yang kelima, ini katanya sudah susah, karena ini sudah artinya orang itu sudah begitu menjadi satu figur, sehingga dia sudah mati pun orang masih mengikuti ajaran-ajarannya. Contohnya Nelson Mandela. Walaupun dia sudah mati, tapi banyak orang yang masih bilang, ayolah kita jangan melihat adanya perbedaan, jangan melihat adanya ras diskriminasi. Kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan lagi, tidak akan selesai. Mari kita rangkul saja. Sehingga Nelson Mandela juga menganjurkan memanggil tim-tim kulit putih sepak bola itu dirangkul dan sebagainya. Kemudian tim kulit putih itu juga dimasukkan orang hitam, sehingga menjadi satu kesatuan. Daripada kita terus-menerus balas dendam, kalau mau balas dendam dia dipenjara berapa puluh tahun. Dia tidak balas dendam, tapi menunjukkan bahwa saya bisa menghilangkan masa lalu. Dan sekarang pun konsep-konsep itu masih diikuti oleh yang lain-lain. Nah, ini artinya dia meninggalkan legacy, walaupun dia sudah mati, orang masih mengikuti. Ini yang sudah level atas ya. Terakhir. Nah, ini dikatakan kalau kita ingin memberikan satu pengaruh yang baik untuk dunia, maka belajarlah leadership, belajarlah kepemimpinan. Karena dengan kepemimpinan yang baik, itu akan membantu kita untuk mencapai tingkat hidup lebih tinggi lagi, one step higher. Ya. Dan memang ini cocok, karena dalam New Wave ini, FGB, MFI, dalam rangka mensukseskan target daripada Presiden Quest 4 ingin mengembangkan chapter sampai berkali-kali lipat, maka kita butuh leader-leader FGB Man yang lebih berkualitas, yang bisa naik ke level 4, minimum level 3. Dengan demikian maka baru kita bisa merealisasikan cita-cita kita bersama. Itu ya bro, puji Tuhan, haleluya.